Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Itu kabar baik, sangat baik. Baik. Apakah saudara sudah siap untuk kita dapat memulai tes pada hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Petrus Jacob. Saya di sini sebagai tester yang akan memberikan instruksi mengenai tes pada hari ini. Apakah dapat kita mulai? Siap, bisa dimulai, Kak. Oke, baik. Jadi ini adalah sebuah tes imajinasi. Salah satu bentuk tes kartu bergambar secara berurutan satu persatu, dan Anda akan dimintai untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar yang Anda lihat nanti. Buatlah secara sedramatis mungkin, kemudian kemukakanlah kejadian-kejadian apa yang terjadi sebelum peristiwa tersebut, dan ceritakanlah bagaimana saat peristiwa yang berada dalam gambar tersebut terjadi, dan bagaimana juga akhir daripada cerita tersebut berdasarkan gambar yang nanti Anda lihat. Anda mempunyai waktu sekitar 50 menit untuk ke 10 kartu. Jadi Anda mempunyai waktu sekitar 5 menit untuk setiap ceritanya. Apakah Anda ada pertanyaan? Ada, Kak. Saya ingin bertanya, apakah cerita ini berdasarkan pengalaman hidup atau hanya imajinasi saja, Kak? Terserah Anda. Apakah masih ada pertanyaan? Bisa dimengerti. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mulai dengan kartu yang pertama. Apakah Anda sudah dapat melihat kartu yang pertama? Belum, Kak, belum. Masih loading. Oke, sudah dapat. Kalau sudah, silakan Anda mulai untuk menceritakan. Baik, dari gambar ini saya dapat menceritakan bahwa di sini tuh ada seorang anak yang sedang berpikir mengenai suatu hal. Dia itu sedang berpikir mengenai apa yang ada di depannya itu. Kemudian hal yang kedua juga itu dia sedang merasa suasana hatinya kurang baik. Itu dilihat dari, kalau menurut saya dilihat dari gambar matanya itu sedang tertutup, dan dia merasa bahwa merasa sedih. Mungkin dia merasa sedih karena kejadian yang ada dalam dirinya tersebut. Kemudian di sini juga dapat melihat bahwa dari gambar ini itu anak ini sedang mengantuk. Dia sedang belajar karena dia bosan mengenai suatu hal, dan akhirnya dia tertidur. Ya, itu Kak yang bisa jelaskan. Baik, jika sudah, kita akan lanjut pada kartu nomor 2. Pada gambar kedua ini, yaitu seorang wanita yang sedang memegang
buku atau ya sedang memegang buku. Nah di sini menurut imajinasi saya itu seorang wanita yang sedang memperhatikan seseorang yang sedang memanggil dia. Arti ini ketika dia sedang berjalan, ada orang yang memanggil dia dan dengan refleks dia membalikkan badannya dan memperhatikan orang tersebut. Dan di sini juga sepertinya gambar gadis desa yang sederhana, gadis desa yang orangnya itu rapi, tidak maksudnya feminim orangnya, terus tertutup, bukan tertutup. Orangnya ini baik, cara berpakaiannya baik, menunjukkan kepribadiannya juga baik. Untuk gambar kedua itu saja, Kak. Baik, kita akan lanjut pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini yaitu ini seorang yang merasa terpuruk, sepertinya merasa terpuruk, dia sepertinya menangis karena tidak ada sandaran mungkin untuk dia, sehingga dia memutuskan untuk menangis di sandarannya di atas kursi atau tempat tidur ini, di atas, pokoknya dia menjadikan tempat lain sebagai sandarannya, bukan makhluk hidup sebagai sandarannya. Terus hal lain juga mungkin dia sedang merasa putus asa, dia merasa tertekan karena mungkin pengalaman hidup yang terjadi dalam dirinya, sehingga ketika dia menerima dia memperoleh suatu pengalaman tersebut, dia lebih memilih untuk dia menangis sepertinya. Dia memilih untuk menangis atau meratapi kehidupannya. Itu, Kak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut pada kartu nomor 4. Di sini kita lihat sepertinya ada seorang bapak yang sedang emosi atau dia sedang marah, dan istrinya itu sebagai penengah atau orang untuk menetralkan kembali emosinya. Nah di sini juga seperti lihat dari ekspresi wajah ini sepertinya sedang marah besar sepertinya, sehingga dia sebenarnya akan melakukan bermain fisik, tetapi istrinya menghalangi dia agar meredakan kembali emosinya tersebut. Itu ya, Kak. Yang berikut kita akan lanjut pada kartu nomor 5. Di sini menurut saya sepertinya mereka berdua ini sedang marah atau sedang bertengkar, sehingga ketika mereka berkomunikasi itu mereka lebih memilih untuk tidak saling pandang atau tidak saling melihat satu sama lain, karena jika mereka mungkin menurut mereka saling berpandang itu mungkin akan menimbulkan emosi atau ketidaksesuaian dalam menyampaikan sesuatu. Yang berikut kita lanjut pada kartu nomor 6. Pada kartu ini terlihat seperti seorang anak yang tidak mau berbicara dengan ibunya. Ya, dia tidak mau berbicara dengan ibunya karena mungkin ibunya melarang dia untuk melakukan hal yang dia suka atau melarang dia untuk bermain, sehingga ketika ibunya menasehatinya dia tidak menerima dan dia lebih memilih untuk mengalihkan pandangan dari ibunya tersebut. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi sebelum anak tersebut tidak mau berbicara pada ibunya?
Menurut saya peristiwa ini yang terjadi sepertinya karena ketika dia ingin bermain, seperti gambar boneka yang dia pegang itu. Nah, ketika dia sedang bermain boneka, entah dia bermain dengan teman atau dengan saudara, dan ketika waktu bermain telah selesai dan disuruh panggil oleh orang tuanya, dia lebih memilih untuk mempertahankan keinginannya untuk bermain, tetapi ibunya itu memaksakan dia, sehingga ketika ibunya merayu dia atau mengajak dia untuk berkomunikasi, dia tidak mau berbicara dengan ibunya. Kira-kira peristiwa selanjutnya yang terjadi berdasarkan gambar ini atau akhir daripada cerita daripada Akhir menurut saya akhir dari cerita ini karena dia perempuan, jadi mereka mudah untuk berbaikan, apalagi dengan ibunya, sepertinya mereka akan berbaikan kembali, dan dia sepertinya akan meminta maaf kepada ibunya dan kembali memeluk ibunya. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut pada kartu nomor 7. Baik, di gambar ini dari yang saya dapat lihat sepertinya mereka melakukan suatu kejahatan, dan pada gambar ini juga orang terdepan ini sepertinya sebagai suatu seperti bos atau pemimpin dari tindakan kejahatan, dan di sini itu dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan kejahatan kepada orang tersebut. Dan di sini sepertinya dia memiliki memiliki musuh atau hal yang tidak disukai terhadap orang tersebut, sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidup dari orang tersebut. Dan karena di sini juga dari gaya dia berpakaian, sepertinya dia ini orang besar atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, sehingga dia dengan mudah untuk melakukan hal-hal keji tersebut. Menurut saudara, peristiwa apa yang terjadi sebelum cerita ini dan akhir daripada cerita ini seperti apa? Menurut saya sebelum terjadi cerita ini sepertinya dia ini ingin sepertinya dia menyinggung perasaan dari si penguasa ini, atau dia melakukan hal yang akan merugikan si penguasa ini, sehingga penguasa ini dia memutuskan untuk daripada kamu merusak keinginan saya, mendingan saya yang merusak hidup kamu. Begitu kayak yang dapat saya lihat. Dan akhir daripada cerita ini? Dan akhir pada cerita ini seperti pada gambar itu, mereka memutuskan untuk membunuh atau mengakhiri hidup, meskipun anak buahnya itu di belakang tidak tahu, tetapi karena mungkin mereka dibayar atau ada janji mereka menerima sesuatu yang besar, sehingga mereka mengikuti perintah dari bosnya ini, Pak. Jika sudah, kita lanjut pada kartu nomor 8. Baik, di sini itu sepertinya mereka seperti seorang wanita yang sedang memegang seorang wanita yang sedang memegang pakaian. Itu mereka seperti pekerja, bukan pekerja, seperti akan membagikan pakaian atau membagikan sesuatu kepada masyarakat atau kepada rakyat-rakyat kecil, karena dilihat dari gaya rambutnya, caranya berpakaian, sepertinya dia ini orang besar. Dan di sini sebenarnya mereka mau membagikan kelebihan mereka atau membagikan sesuatu yang mereka miliki itu kepada orang-orang kecil, kepada masyarakat kecil. Dan di sini setelah mereka membagikan itu, sepertinya ada rasa puas atau rasa ingin untuk melakukan lagi melakukan suatu kebaikan tersebut. Peristiwa apa yang terjadi sebelumnya sehingga seperti yang Anda katakan bahwa wanita ini membagi pakaian atau sesuatu yang berharga? Peristiwa ini
peristiwa ini sebelum terjadi itu sepertinya karena ada suatu pemilihan atau suatu hal yang sangat misalnya rakyat ini menerima suatu bencana atau mengalami suatu hal yang tidak diinginkan seperti kematian atau apa orang-orang terdekat, sehingga mereka merasa perempuan ini merasa iba atau merasa bahwa dia itu harus membantu, sehingga dia memilih untuk membantu mereka. Jika sudah, kita akan lanjut pada yang ke-9. Di sini sepertinya saling berpelukan antara ini perempuan atau laki-laki. Pokoknya mereka saling berpelukan, saling menumpahkan rasa kasih sayang, karena mungkin misalnya sebelumnya ada mereka saling marah atau lama tidak bertemu, sehingga mereka itu dengan cara berpeluk itu mereka bisa melepaskan semua rasa rindu, kemudian mereka bisa menyatakan perasaan mereka kepada orang-orang yang mereka sayang. Dan akhir daripada cerita ini seperti apa? Akhir dari cerita ini sepertinya mereka ini bahagia dan terus tersenyum, karena dengan berpelukan itu akan ada energi positif di antara mereka, sehingga setelah ini pasti tidak akan ada marah-marah begitu, tidak ada ada marahan antara mereka berdua, karena akan ada kebaikan setelah ini, Kak. Baik, kalau sudah kita akan lanjut pada kartu yang ke-10. Baik, kartu yang ke-10 ini sepertinya seorang lelaki yang menangis karena wanitanya itu pergi meninggalkan dia. Dia menangis karena wanita ini meninggal atau sakit, sehingga dia merasa bahwa ketika dia sakit dan meninggal itu kehidupannya kosong, dan dia memilih untuk menangis. Dan kebanyakan pria itu dia menangis lebih memilih untuk menutup matanya. Dan di sini juga sebenarnya orang besar, dia tidak bisa menahan emosinya, sehingga dia dengan mudah meloloskan air matanya tersebut, Kak. Peristiwa sebelum kejadian ini dan akhir daripada cerita ini seperti apa? Peristiwa sebelum ini sepertinya karena dari pakainya dia masih dari kantor, dan ketika dia pulang ke rumah itu dia melihat wanitanya ini sudah terkapar lemah, dan dia menyesal, sepertinya dia menyesal karena kenapa dia tidak memilih untuk menjaganya dan lebih memilih untuk pergi bekerja. Dan setelah ini, dari gambar ini sepertinya akan ada penyesalan, akan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, Kak. Baik, jika sudah, kita akan lanjut pada kartu yang berikut. Nah, dengarkan instruksi saya. Lihatlah apa yang dapat Anda lihat pada kartu kosong ini. Bayangkan bahwa di sana ada satu gambar, dan kemudian ceritakanlah tentang gambar itu kepada saya. Baik, yang saya lihat dari kartu kosong ini yaitu sepertinya seseorang pria yang sedang bernyanyi. Dia sedang melepaskan semua beban yang ada dalam pikirannya, dan dengan bernyanyi itu dia bisa menetralkan kembali emosinya, dia bisa lebih rileks. Kemudian di sini juga dia bernyanyi di padang, pokoknya di tempat yang indah lah, entah itu di gunung atau di dalam suatu gedung yang megah, dan itu dia menyampaikan seluruh isi hatinya, itu menyampaikan seluruh kebahagiaannya, menyampaikan seluruh rasa sakit hatinya di dalam sebuah lagu tersebut. Dan setelah dia menyanyikan lagu tersebut, dia itu merasa lebih bahagia dan merasa bahwa dirinya itu tuh sangat berguna.
dirinya itu sangat berguna, dia itu lebih baik daripada sebelumnya, daripada sebelum dia melakukan kegiatan tersebut. Begitu, Pak. Peristiwa apa yang terjadi sebelum peristiwa ini? Peristiwa yang terjadi sebelum ini dari kartu kosong ini, yaitu dia merasa bahwa dia itu seperti sebelum dia bernyanyi itu ada rasa bimbang, kemudian ada rasa gelisah, atau pokoknya semua rasa yang campur aduk dalam dirinya itu ada semua di sini. Dan ketika dia bernyanyi, dia bernyanyi dan dia merasa bahwa dia harus melepaskan semuanya di sini. Artinya dia harus menyampaikan seluruh isi hatinya itu dalam hal yang terjadi ini. Dan setelah dia bernyanyi, setelah dia melakukan sesuatu hal yang dia inginkan ini, dia akan merasa lebih baik, akan merasa hatinya itu lebih baik dari hal-hal sebelumnya. Oke, baik. Sekarang kita akan kembali untuk mereview cerita atau jawaban Anda berdasarkan 10 kartu dan kartu tersebut. Nah, pada kartu yang pertama, Anda mengatakan bahwa ada seorang anak yang berpikir mengenai apa yang ada di depannya, kemudian dengan suasana hati yang kurang baik. Anak ini sedih. Kemudian anak ini mengantuk karena sedang belajar, pada akhirnya dia tertidur. Nah, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita ini? Baik, ide dari cerita ini yaitu saya sendiri pernah seperti ini. Yang pertama itu karena saya mengantuk, dan dalam waktu beberapa jam saya tertidur dengan posisi ini, dan pada posisi ini juga ada orang yang menyadarkan saya bahwa saya sedang mengerjakan tugas, dan di depan saya itu laptopnya sedang nyala dan saya sedang tertidur dengan posisinya kurang lebih seperti ini. Sehingga ketika ada gambar seperti ini, saya kembali mengingat bahwa saya pernah begini. Dan ketika dikatakan dia sedang kurang hati itu mungkin dari mungkin ada satu buku di depannya itu yang membuat dia itu merasa bahwa hatinya, suasananya itu kurang baik. Kemudian apa yang ada di dalam gambar tersebut yang membuat sehingga Anda bisa bercerita seperti itu? Yang ada dalam gambar ini yaitu anak ini dia ini entah di sekolah atau di rumah, saya juga tidak tahu, tetapi di sini dia sepertinya sedang banyak pikiran. Dia banyak pikiran yang dari gambar ini juga ketika ada banyak pikiran, dia lebih memilih untuk menutup mata dan melepaskan semuanya, begitu Pak. Baik. Pada kartu 2 tadi kita menceritakan ada seorang wanita yang memegang buku, kemudian dia juga memperhatikan orang yang memanggil dia pada saat dia sedang berjalan. Nah, gadis ini merupakan gadis desa yang sederhana, rapi dan memiliki sifat feminim. Kemudian dari cara berpakaiannya terlihat seperti orang baik. Nah, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita ini? Kemudian apa yang ada di dalam gambar tersebut yang membuat sehingga Anda dapat bercerita seperti ini? Baik, ketika saya menjelaskan seperti begitu, seperti hal yang tadi itu, saya itu langsung connect dengan situasi-situasi yang sering terjadi, yaitu di mana ketika kita melihat orang atau wanita yang seperti ini itu, dengan sendirinya kita akan seperti terjadi dalam kehidupan nyata. Dan ini seperti orang yang ketika dia sedang berjalan dan orang memanggil itu seperti itu. Ketika itu kalau bilang berkomunikasi itu tidak, karena caranya berdiri juga seperti lebih
ke arah sebelah. Kemudian apa yang mendasari saya menceritakan ini yaitu perempuan wanita ini dia sedang berbicara ya Kak. Dia sedang berbicara dan di daerah desa atau di desa ya dia sedang berbicara dengan masyarakat desa. Pada kasus nomor 3, saudara bercerita bahwa ada seorang yang merasa terpuruk. Dia menangis di kursi dengan merasa putus asa, tertekan, dan juga meratapi kehidupannya. Dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita ini? Baik, ide dari cerita ini itu ketika melihat gambar ini itu di mana kita sering, misalnya kita menyaksikan suatu siaran di televisi, entah itu film atau sinetron, itu kejadian-kejadian seperti ini dengan gaya seperti ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang merasa terpuruk, orang-orang yang merasa sakit hati itu lebih didominasi dengan gambar-gambar seperti ini, Kak. Kemudian apa yang ada dalam gambar tersebut yang membuat Anda dapat bercerita seperti itu? Yang ada dalam gambar ini tuh adanya suatu rasa ketidakpuasan dalam diri. Kemudian dalam gambar ini juga ada seorang ketika dia melakukan ada gambar seperti ini tuh dia merasa terpuruk atau merasa sakit hati sehingga dia lebih memilih untuk melakukan hal tersebut, atau melakukan hal yang sesuai pada gambar ini, Kak. Baik, kita lanjut pada kartu nomor 4. Nah, tadi saudara mengatakan bahwa ada seorang bapak yang sedang emosi. Kemudian di sini wanita tersebut sebagai istri yang sebagai penenang dan penetral. Kemudian laki-laki tersebut akan melakukan suatu kontak fisik menurut Anda. Nah, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita ini? Baik, ide dari cerita ini itu sering terjadi atau kita sering menyaksikan ketika mereka hendak ada sesuatu yang menyinggung perasaan si bapak ini, dan di situ ketika dalam tersebut ada orang-orang terdekatnya, dan ketika dia akan melakukan suatu kontak fisik, orang-orang terdekatnya tersebut akan dengan spontan untuk menahan dia atau sebagai penenang atau penengah dari kejadian ini. Dan di sini juga yang dilihat dari gambar ini juga, wanita ini berusaha untuk menahan tubuhnya, menahan tubuhnya untuk tidak maju, dan pada gambar ini juga si bapak ini tidak berontak atau tidak berusaha untuk maju, dan dia lebih memilih untuk hanya melihat saja. Oke, baik. Pada kartu yang kelima, tadi saudara bercerita bahwa mereka sedang bertengkar, kemudian dalam komunikasi mereka tidak saling pandang. Nah, dari mana ide tersebut muncul? Kemudian apa yang ada dalam gambar yang membuat Anda bercerita seperti itu? Baik, ide yang muncul ini yaitu ketika kita menyaksikan suatu kejadian seperti ini, dan sepertinya si nenek ini atau si mama ini yang memberikan keputusannya dan harus dituruti oleh pria ini. Dilihat dari pria ini lebih menunduk, dan si wanita ini lebih memilih untuk mengangkat kepala karena dia harus memutuskan si pria ini harus mengikuti kemauannya, begitu Pak. Dan apa yang ada dalam gambar tersebut yang membuat Anda bercerita seperti itu? Dan yang ada di gambar ini yaitu mereka tidak saling berkomunikasi. Wanita ini dia memaksakan si pria ini harus mengikuti
mengikuti kemauannya atau mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi si pria ini menolak, tetapi menolak dengan cara yang baik, dengan tidak saling berpandangan begitu. Kemudian pada kartu yang keenam, bahwa ada seorang anak tidak mau berbicara pada ibunya karena pada peristiwa sebelumnya dia ingin bermain. Kemudian pada akhirnya atau akhir dari cerita ini mereka berbaikan dan saling meminta maaf. Kira-kira dari mana Anda mendapat ide tentang cerita ini dan apa yang ada dalamnya yang membuat Anda juga dapat bercerita seperti itu? Baik, dari gambar ini ide saya itu sering terjadi antara anak perempuan dan mamanya, yaitu ketika di mana anaknya si mama ini tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan dari si anak perempuan ini, sehingga si anak perempuan ini merajuk atau tidak mau berbicara dengan mamanya. Dan yang saya lihat dari gambar ini juga si perempuan ini sepertinya anak kesayangan atau anak manja karena ibunya itu lebih memilih untuk berkomunikasi dengan dia daripada melakukan kontak fisik. Begitu, Pak. Oke, baik. Kartu yang saudara mengatakan bahwa ada terjadi suatu peristiwa kejahatan, kemudian pria dengan berbaju yang agak gelap merupakan bos. Kemudian peristiwa ini terjadi karena korban melakukan hal yang dapat merugikan bos. Kemudian akhir dari cerita ini adalah mereka membunuh korban tersebut. Nah, dari mana ide tersebut? Anda mendapatkan ide tentang cerita ini. Kemudian apa yang ada dalam gambar tersebut yang membuat Anda bercerita seperti ini? Baik, ide yang muncul dari ketika ada gambar ini yaitu saya memusatkan fokus saya pada kejadian yang di belakang tersebut, kejadian yang ada pada gambar di belakang sana. Dan selanjutkan, ketika adanya gambar ini, saya memusatkan perhatian saya pada kejadian yang di belakang si pria berbaju gelap ini. Dan itu mereka berusaha untuk menghabisi nyawa dari si pria yang tertidur tersebut. Dan ketika ide ini muncul juga, saya melihat bahwa si pria ini memaksa seluruh anak buahnya untuk membunuh korban tersebut. Dan dari gambar ini dapat saya lihat bahwa si pria ini sepertinya tersenyum atau merasa bahwa misinya ini berhasil atau hal yang dia lakukan ini akan berhasil. Gitu, Pak. Baik, kartu nomor 8. Sebelumnya saudara bercerita bahwa ada wanita yang sedang memegang pakaian atau mereka sedang ingin membagikan sesuatu kepada rakyat kecil karena pada kejadian sebelumnya terjadi peristiwa atau hal seperti bencana ataupun kematian sehingga wanita ini merasa iba untuk membantu. Kira-kira dari mana Anda mendapatkan ide dan cerita ini? Kemudian apa yang ada dalam gambar tersebut yang membuat Anda dapat bercerita seperti itu? Baik, ide itu ketika melihat gambar ini langsung ada suatu hal yang muncul di mana ketika kita sedang melihat sinetron atau cerita apapun itu yang menceritakan kalau ketika mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi itu pasti pakaiannya bagus, kemudian rambutnya ditata bagus, dan di sini juga saya dapat melihat bahwa gaya dari wanita ini menunjukkan bahwa mereka itu orang besar atau orang tertinggi atau orang memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga dengan sukarela atau dengan hati yang tulus mereka itu membagikan sesuatu yang lebih kepada masyarakatnya. Begitu, Pak. Dan
Tadi saudara menceritakan bahwa pada gambar ini mereka sedang berpelukan, menunjukkan rasa kasih sayang karena sebelumnya mungkin mereka saling marah atau uh, mereka saling marah, tidak berkomunikasi. Kemudian kejadian setelahnya mereka hidup bahagia dan tidak lagi saling marah. Nah, dari mana Anda mendapat ide tentang cerita ini? Kemudian apa yang ada dalam gambar yang membuat Anda bercerita seperti itu? Baik, ketika ide yang muncul ketika ada gambar ini yaitu ketika mereka akan berbaikan itu semua orang, bukan hanya mereka tapi semua orang ketika memilih untuk berbaikan dari suatu masalah atau dari hal apa saja itu yang membuat mereka seperti tidak berbicara, dan dengan berpelukan itu semua orang merasa bahwa masalahnya selesai atau uh, apa uh, hal yang membuat mereka marah itu sudah putus atau sudah selesai, dan tidak ada lagi hal yang akan terjadi, hal yang sama yang akan terjadi lagi. Dan dari gambar yang saya lihat ini, ketika mereka berpelukan tersebut itu mereka sebenarnya menyampaikan sesuatu seperti permohonan maaf atau mereka itu harus menjadi pribadi yang lebih baik, begitu. Baik. Lanjut pada kartu nomor 10. Tadi saudara mengatakan bahwa pria tersebut menangis karena wanita itu meninggal. Dan sebelumnya pria itu baru pulang dari kantor. Dan setelah itu timbul rasa penyesalan dalam diri pria itu. Nah, kira-kira dari mana Anda mendapat ide tentang cerita ini? Kemudian apa yang berada dalam gambar tersebut yang membuat saudara bercerita seperti itu? Baik, ide yang muncul itu, kenapa saya bercerita seperti ini, yaitu dari gayanya itu, dari tidak mungkin dia melakukan suatu kejahatan dengan berpakaian seperti itu, atau tidak mungkin dia melakukan suatu kejahatan seperti pelecehan seksual, itu sangatlah tidak mungkin dari gambar ini. Tapi dari gambar ini dapat melihat adanya suatu penyesalan karena mungkin dia meninggal atau pergi meninggalkan si wanita ini dalam keadaan sakit, dan ketika dia pulang itu wanitanya itu sudah tidak bernyawa, dan di situ ada suatu penyesalan atau ada suatu rasa yang kenapa dia itu tidak memilih untuk merawat si wanita ini. Dan dari gambar ini saya lihat bahwa si pria ini merasa kecewa atau merasa kecewa dengan dirinya, kenapa dia melakukan hal ketika seorang itu sedang sakit atau sedang terbaring lemah di tempat di rumah atau di rumah sakit, gitu kok. Baik, kita akan mereview kartu yang terakhir, yaitu kartu kosong. Tadi saudara mengatakan bahwa ada seorang pria sedang bernyanyi melepas beban di suatu tempat yang indah. Karena sebelumnya dia merasa bimbang, gelisah, dan setelah dia bernyanyi untuk melepas beban, dia merasa lebih baik. Apa yang membuat dari mana Anda mendapatkan ide ini? Kemudian apa yang berada dalam gambar tersebut yang membuat Anda bercerita seperti itu? Baik, cerita saya mengenai kartu kosong ini yaitu ketika diberikan kartu kosong ini dan disuruh untuk menceritakan, saya langsung berimajinasi bahwa seorang itu sedang bernyanyi atau sedang bernyanyi ria di suatu tempat yang indah, dan ketika dia bernyanyi itu dia melepaskan semua beban pikiran, melepaskan semua hal yang membuat dia merasa tidak enak hati, itu dia lepaskan semua dengan cara bernyanyi. Dan di sini juga dari gambar kartu kosong ini juga dengan seorang pria yang bernyanyi, yaitu pria ini dia lebih memilih untuk bernyanyi daripada dia pergi
pergi melakukan hal yang tidak baik seperti ke diskotik atau minum mabuk, dan dia lebih memilih untuk melakukan hal yang baik atau yang lebih mungkin bisa bermanfaat untuk orang itu dengan cara bernyanyi. Begitu, Kak. Dan apa yang ada dalam gambar tersebut yang membuat Anda bercerita seperti itu? Yang ada di gambar ini, itu ketika si pria ini dia lebih memilih untuk bernyanyi, saat tidak langsung itu dia menghibur orang lain. Ketika ada orang lain juga yang merasa tidak baik, merasa kurang baik, dan dengan mendengar dia bernyanyi ini, orang tersebut juga akan merasa baik, dan di sini juga ada saling berbagi kebaikan di antara mereka. Begitu, Kak. Oke, baik. Kita telah sampai pada tahap yang terakhir. Demikian rangkaian tes pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Anda. Terima kasih, Kak.